Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Fuadi, NIM 230410338, kelas 3E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS metodologi riset, yaitu membuat proposal untuk TA atau tugas akhir. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya, yaitu papan informasi digital berbasis IoT di SMK Negeri 1 Tugu Turi. Oleh saya sendiri, program D3 Teknik Komputer Politeknik Harapan bersama Kota Tegal, halaman pengesahan, dan mengetahui serta bimbingan. Karena sebagai contoh saya menggunakan dosen dari MK ini sendiri, yaitu Bapak Humam MKOM. Yang pertama yaitu daftar isi, kemudian daftar gambar, serta daftar tabel, dan yang selanjutnya itu latar belakang. Latar belakang ini yaitu kemajuan teknologi informasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jadi untuk mengimbanginya, saya membuat papan informasi digital untuk SMK Negeri 1 Tugu Turi yang berada di Pekauman Kulon, Kabupaten Tegal. Perumusan masalah pada masalah ini pada proposal ini yaitu berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dibahas yaitu bagaimana merancang dan membuat papan informasi digital menggunakan IoT dan monitoring keberadaan guru sekolah. Batasan masalah. Dalam batasan masalah yang dihadapi diperlukan ruang lingkup permasalahan. Hal ini bertujuan agar pembatasan tidak terlalu meluas, maka ruang lingkup yang akan dibahas yaitu menggunakan microcontroller ESP32, menggunakan sensor fingerprint, OLED, LCD, adaptor 12 volt atau baterai, serta sensor fingerprint sebagai input data pada monitoring keberadaan guru. Yang terakhir yaitu sistem ini menggunakan komputer sebagai media untuk menampilkan website pada informasi digital. Tujuannya yaitu untuk mengimplementasikan teknologi IoT sebagai papan informasi untuk mempermudah memberikan informasi dan layanan pada seluruh aktivitas atau sivitas yang ada di SMK Negeri 1 Tugu Turi. Program ini bermanfaat untuk menjadi ide menggantikan media informasi yang bersifat konvensional. Sistem digital dapat membantu mengurangi penggunaan media kertas dan terakhir memberikan kemudahan dalam memberikan informasi guru. Teori terikat penelitian ini dilakukan oleh pada novel yang saya searching pada tahun 2021. Dan langsung selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori yang pertama, papan informasi adalah media informasi yang biasanya dibuat dengan sasaran yang lebih luas. Yang kedua, digital. Digital adalah suatu untuk modernisasi ataupun pembaruan dari penggunaan teknologi yang mana sering dihubungkan dengan hadirnya internet dan teknologi komputer. Serta IoT atau Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer, di mana bertujuan untuk memperluas manfaat dan konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Kemudian yang selanjutnya yaitu alatnya, yaitu yang pertama ESP32 adalah microcontroller system on chip berbiaya rendah dan ekspresi sistem yang sebagai pengembang dari SoC SP8266 yang terkenal dengan Node MCU SP32 penerus SoC SP8266 dengan menggunakan mikroprosesor Extensa LX6 32-bit. Dan ini sudah support Wi-Fi dan Bluetooth. Yang kedua yaitu fingerprint untuk menginput data dari guru, serta LCD untuk menampilkan grafik dengan ukuran 0,96 inci dengan resolusi 128x64 pixel menggunakan teknologi OLED. Display OLED biasanya terbuat dari karbon dan hidrogen. Layar OLED dapat menghasilkan cahaya sendiri dari masing-masing pixelnya dan tidak membutuhkan tambahan backlight lagi, sehingga tampilan dari layar OLED terlihat lebih terang dan jernih. Yang selanjutnya itu kita membutuhkan database MySQL. Database ini adalah sistem manajemen database relasional atau RDBMS
berbasis SQL atau yang bersifat open source atau gratis. Jika DBMS adalah sistem manajemen database, secara umum RDBMS merupakan sistem pengelolaan database berdasarkan data yang saling berkaitan memiliki relasi dalam suatu kelompok. Yang selanjutnya itu Bootstrap atau framework web development berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang dirancang untuk mempercepat proses pengembangan web responsif dan mobile atau juga memprioritaskan perangkat seluler. Yang selanjutnya itu domain. Domain adalah alamat yang menjadi identitas website atau komputer agar kita dapat lebih mudah mengaksesnya. Kemudian hosting. Hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data situs atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui internet. File website yang tersimpan di dalam hosting berupa gambar, skrip video, email, aplikasi, dan database atau basis data. Kemudian selanjutnya bahan yang kita butuhkan yaitu Arduino IDE. Arduino adalah software yang digunakan untuk membuat sketch pemrograman, atau dengan kata lain Arduino IDE sebagai media untuk pemrograman pada board yang ingin diprogram. Arduino IDE ini berguna untuk mengedit, membuat, dan mengupload ke board yang ditentukan dan mengcoding program tertentu. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman Java yang dilengkapi dengan library C++ wiring yang membuat operasi input-output lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya itu metodologi penelitian. Yang pertama, prosedur penelitian. Dalam tugas akhir ini, metode penelitian yang dirancang adalah metode air terjun atau yang sering disebut metode waterfall. Sering dinamakan siklus hidup klasik atau classic life cycle, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan dengan pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna, lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan atau planning, permodelan atau modeling, konstruksi atau construction, serta penyelesaian sistem ke para pelanggan atau pengguna, atau juga bisa disebut deployment, yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan atau Pressman 2012. Kemudian tahapan dari metode waterfall dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama recruitment super specification, selanjutnya analisis, lalu desain, dan kemudian implementasi atau coding, serta yang terakhir testing. Rencana atau planning. Tahap pertama yang dilakukan diawali dengan melakukan komunikasi untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi serta mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam pembuatan alat. Pengumpulan data dilakukan dari Politeknik Harapan Bersama Tegal, serta studi pustaka dilakukan dengan secara mengumpulkan referensi berupa jurnal-jurnal, artikel, laporan penelitian, dan situs-situs di internet. Setelah itu, output dari studi literatur ini adalah tentang potensi, keuntungan, dan manfaat dari digitalisasi papan informasi. Analisis. Melakukan analisis kebutuhan sistem dengan memahami proses pemberian informasi, mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, seperti kehandalan perangkat keras dan perangkat lunak, dan integrasi dengan sistem yang ada, mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul selama pengembangan dan implementasi sistem. Rancangan atau desain. Rancangan penelitian ini merangkum langkah-langkah yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian, mulai dari menetapkan tujuan penelitian hingga menganalisis data yang terkumpul. Rancangan penelitian ini bertujuan untuk membuat papan informasi digital dengan menggunakan metode penelitian eksperimental yang melibatkan observasi, wawancara, pengukuran, dan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Implementasi dari tugas ini yaitu proposal papan informasi digital adalah aktivitas penyelesaian dengan menggunakan teknologi dan perangkat keras yang sesuai serta mematuhi aturan dan standar yang berlaku. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pemberian informasi pada warga sekolah. Metode pengumpulan data yang pertama yaitu observasi. Observasi merupakan satu pengamatan langsung yang dilakukan di SMK Negeri 1 Tukuturi, di mana tempat saya bekerja kebetulan. Bertujuan observasi untuk memperoleh data tentang papan informasi yang tersedia dan penggunaan informasi di sekolah.
Wawancara dilakukan dengan wakil kepala sekolah, bagian humas, dan sarpras. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam serta masalah yang sering dihadapi dalam pemberian informasi sekolah. Kemudian jadwal kegiatan, rencana kegiatan penyusunan laporan tugas akhir di 3 teknik komputer, yaitu yang pertama pembuatan proposal, kemudian pengumpulan data, analisis data, perancangan sistem, pembuatan sistem, serta penyusunan laporan. Kemudian di sini saya memberikan daftar pustaka dari referensi yang saya ambil, yaitu sebagai berikut. Dan itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.